Siap, beri salam. Selamat siang, Ibu. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, syukurlah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Sikap berdoa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadiran-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu dari tadi malam hingga sekarang. Sekarang kami ingin memulai kegiatan pembelajaran kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, supaya pembelajaran apapun yang diberikan oleh Ibu guru kami bisa berguna bagi kami. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih untuk ada yang sudah memimpin doa. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Sebelum lanjut ke materi pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran dulu dengan namanya baik-baik. Terus jika ada jawab saja hadir. Bisa? Bisa, Ibu. Agatha Laka, Hadir, Bu. Agnesta Tumbak, Hadir, Bu. Alberta Wia, Hadir, Bu. Anastasia Tapauna, sakit, Iya. Angelina Penuh, Hadir Ibu. Bernardina Murad, Hadir Ibu. Carol Badu, Hadir Bu. Chelsea Ignatius, Hadir Bu. Cesar Okada, Hadir, Bu. Clarista Kaki, Hadir Bu. Elizabeth Dian Limialita, Hadir Ibu. Franciscus Tasa, Hadir Ibu. Yerusa Raja, Hadir Bu. Gregorius Daru, Hadir Bu. Jonathan Umar, Hadir Bu. Christian Pati, Hadir, Bu. Leonisan Mumba, Hadir Bu. Lucia Sari, Hadir. Maria Moa, Hadir Bu. Maria Kelly, ada tiga, Hadir, Ibu. Maria Rene, Hadir. Maria Rindu, Muhammad Rizky, Hadir, Bu. Bruden Julius Kambi, Rafael Guru, Hadir, Bu. Regina Wojo, Hadir Bu. Valentina Kami, Hadir Bu. Yonita Gado, Hadir Bu. Yohana Tawa, Hadir Bu. Yusuf Badin, Hadir, Bu. Juliana Depu, Hadir Bu. Juliana Rifi. Hadir Bu. Oke, ada beberapa teman yang sudah hadir tadi dengan alasan sakit, terus ada yang apa? Itu ada pemberitahuan. Ada Pak. Oke, baik sekali. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Sudah pernah tahu atau pernah baca? Belum. Jadi ini pertama kali dengar kalimat itu. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu minta berdiri, terus kita melakukan satu ice breaking, yaitu tepuk konsentrasi. Ayo, Ibu minta semua berdiri. Harus semangat tuh, jangan rumah. Bisa? Bisa. Tepuk konsentrasi. Oke, terima kasih banyak.
silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini tentang coding dan kecerdasan artifisial, Ibu mau buat dulu kesepakatan kelas. Perhatikan dan dengarkan baik-baik. Kesepakatan kelas itu seperti apa? Jadi kesepakatan kelas itu ada kesepakatan antara adik-adik dengan ibu selama proses pembelajaran itu tidak boleh apa? Tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Jadi yang pertama, selama mengikuti pembelajaran dengan ibu, tidak ada yang mengobrol. Bisa tidak? Bisa. Jadi ibu minta semua perhatikan ke depan sini. Kemudian yang kedua, nanti selama pembelajaran dengan ibu tidak boleh masuk terlambat. Kalau ibu sudah masuk di dalam, ada yang masih di luar, ibu tidak izinkan untuk masuk. Bisa mengerti? Bisa. Kemudian untuk kehadiran, ibu kasih kesempatan adik-adik, entah itu izin, sakit atau tanpa keterangan, kehadirannya maksimalnya itu hanya 3 hari saja. Kalau lebih dari 3 hari, adik-adik yang bersangkutan itu ibu tidak izin lagi untuk masuk mengikuti pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kalau sudah tidak diizinkan untuk masuk, berarti otomatis kamu tidak tuntas mata pelajaran ini. Bisa mengerti? Bisa. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Bisa baca? Bisa. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Sebelumnya ibu mau menyampaikan dulu apa sih tujuan pembelajaran dari coding dan kecerdasan artifisial. Jadi tujuan pembelajarannya ada 5. Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi 4 pilar berpikir komputasional, yaitu ada dekomposisi, ada pengenalan pola, kemudian ada abstraksi dan algoritma. Yang kedua itu kalian dapat menerapkan konsep algoritma dan logika untuk merancang sebuah program sederhana. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menciptakan sebuah program interaktif di aplikasi yang namanya Scratch. Jadi nanti kita akan menggunakan satu aplikasi yang namanya Scratch itu untuk membuat sebuah animasi. Sudah pernah dengar nama aplikasinya atau baru dengar? Sudah pernah atau belum? Belum. Oke, belum. Sebentar kita akan belajar aplikasi ini. Yang keempat, kalian dapat menganalisis bagaimana data dan aturan yang dibuat manusia itu dapat menyebabkan bias pada sebuah sistem AI. Tahu tidak AI? Tahu. Rizky, seperti apa itu AI? Contohnya? Contoh kalau di HP seperti aplikasi Cici. Benar sekali jawaban dari Rizky. Kita tepuk tangan dulu. Nah, itu salah satu contoh aplikasi dari AI. Kemudian yang terakhir, tujuan yang terakhir itu kalian dapat mengkomunikasikan hasil proyek dan proses pemikiran itu secara lisan. Jadi nanti ibu minta kalian buat proyeknya, terus nanti di aplikasinya itu kita buat satu animasi. Jadi ada background, terus ada karakter. Nanti tinggal kalian pilih dari background, dari
karakter yang ada di aplikasi tersebut. Itu tujuan pembelajaran dari coding dan kecerdasan artifisial. Oke, sebelum masuk ke materi lebih lanjut, Ibu mau memberikan beberapa pertanyaan. Tidak ada yang mau menjawab, angkat tangan terus dijawab. Dengarkan baik-baik pertanyaan dari Ibu. Bisa? Pertanyaan pertama. Bagaimana YouTube tahu video apa yang kamu suka? Itu bagaimana caranya? Ada yang bisa jawab? Silahkan angkat tangan terus dijawab. Bagaimana cara YouTube itu bisa mengetahui video yang kamu suka? Sudah pernah nonton YouTube? Pernah. Nah, bagaimana caranya YouTube bisa tahu kalau misalnya si Rizky suka sama videonya si A atau suka sama videonya si Afgan? Bagaimana cara YouTube mengetahui? Ayo angkat tangan yang bisa. Ya, silakan. Karena sering kita cari dan sering kita nonton. Oke, karena sering kita cari dan sering kita nonton. Yang lain? Ayo, yang lain. Afgan, silakan. Karena YouTube adalah aplikasi AI. Oke, karena YouTube adalah aplikasi AI. Yang ke berikutnya siapa? Ayo, yang lain. Masa tidak pernah nonton YouTube? Pernah kok? Tidak pernah buka aplikasi YouTube? Pernah. Nah, ayo, kalau pernah, bagaimana caranya YouTube itu bisa tahu kalau oh saya ini pernah menyukai video ini? Bagaimana caranya? Ayo. Saat kita menonton video yang kita suka. Oh, oke. Saat kita menonton terus kita klik tombol suka atau like. Nah, jawaban dari teman-teman tadi benar semua, tidak ada yang salah. Jadi itu caranya YouTube bisa mengetahui oh ternyata si Rizky suka sama videonya si A atau si B. Oh ternyata si C ini suka sama videonya si Rizky. Yang pertama karena keseringan nonton. Terus yang kedua karena ketika kita menonton video tersebut kita menyukai video tersebut. Jadi YouTube tahu oh si A ini suka sama video ini. Bisa mengerti? Oke, pertanyaan kedua. Sudah pernah buka aplikasi Instagram? Pernah. Sudah semua ya? Sudah punya akun semua? Sudah. Oke. Pertanyaan kedua. Bagaimana filter Instagram bisa menemukan wajahmu? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana caranya? Sudah pernah main Instagram belum? Pernah. Nah, bagaimana cara filter dari Instagram tuh bisa mengenal wajah kamu? Itu bagaimana caranya? Oke, Rizky. Karena kecanggihan AI. Oke, karena bantuan dari AI. Yang lain? Yang lain? Yang cewek-cewek yang suka foto, yang suka selfie. Ayo. Oke, silakan. Namanya siapa? Bening. Nama panggil. Bening. Bening. Ya, silakan Bening. Namanya bagus sekali. Karena bentuk wajah kita. Oke, karena kita menunjukkan bentuk wajah kita. Yang lain? Ayo yang lain. Oke, silakan nama panggilnya siapa? Anissa. Anissa, silakan Anissa. Karena dalam aplikasi Instagram ada kamera. Oke, menurut Anissa itu karena dalam aplikasi Instagram itu ada kamera yang digunakan untuk apa? Selfie, foto bergaya tuh. Yang lain lagi? Ada lagi? Yang laki-laki tidak ada yang main Instagram kan? Hanya Rizky saja kan? Akan kau main Instagram tidak? Tidak, Bu. Yang lain? Kamu? Tidak main Instagram? Oke, nama siapa? Landina. Siapa? Landina. Landina. Silahkan Landina. Wajah kita terekam. Oke, karena wajah kita itu terekam oleh filter dari apa? Instagram. Oke, jawaban-jawaban tadi itu tidak ada yang salah, jawabannya benar semua.
Jadi untuk teman-teman yang tidak punya akun Instagram, jadi nanti kalau suatu saat nanti punya akun Instagram terus buka aplikasinya, nah jawaban dari teman-teman kamu itu adalah jawaban. Oh, manfaat dari filter Instagram itu untuk apa? Mendeteksi wajah kita, terus digunakan untuk berselfie, banyak sekali manfaatnya. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya. Bisa baca? Nah, yang pertama Ibu akan kenalkan kalian tentang coding. Pernah dengar kata coding sebelumnya? Di tingkat SD? Belum. Oke, jadi ini pertama kali untuk kalian mendengarkan kata coding di HP. Tidak pernah nonton? Apa yang kalian nonton di HP? Game, Ibu kan itu main game, main Free Fire, main apa lagi? Main apa lagi? PUBG. Itu belum lagi kalau yang perempuan itu kan itu main Facebook, kami itu main Instagram, kami itu main TikTok. Aduh, apalagi kalau TikTok. Punya akun TikTok semua? Iya. Oke, jadi coding itu proses mengkonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh Komputer. Jadi misalnya Afgan ini mau menciptakan sebuah aplikasi. Aplikasi itu isinya permainan. Misalnya Afgan suka bermain game apa? Afgan Free Fire. Afgan mau menciptakan lagi aplikasi Free Fire. Jadi Afgan bisa menggunakan coding. Misalnya Afgan mau buat karakternya mukanya Afgan atau muka teman Afgan. Afgan bisa memanfaatkan coding tersebut. Kemudian di dalam coding itu memiliki relasinya itu dengan pemrograman. Sudah pernah dengar kata pemrograman? Belum pernah. Informatika dapat tidak? Belum. Kemudian berikutnya contoh dari coding. Nah, ini contoh dari coding. Bisa lihat? Jadi di sini Ibu ada kasih dua contoh dari coding. Yang pertama itu yang sebelah kanan dari Ibu, berarti sebelah kiri dari kalian atau bukan? Sebelah kanan dari Ibu. Yang sebelah kanan ini contoh coding yang memanfaatkan perangkat komputer atau perangkat lunak. Jadi kita bisa buat coding harus menggunakan komputer atau laptop. Nah, yang sebelah kiri ini itu coding yang dibuat tanpa menggunakan komputer atau perangkat lunak. Bisa lihat? Bisa. Itu contoh dari coding. Berikutnya ada kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Afgan, coba baca pengertian. Kecerdasan Artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Dengan AI, komputer bisa berinteraksi, bisa bicara, mengenali wajah atau memahami teks. Oke, itu pengertian dari kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial itu kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Contohnya tadi itu ya contoh dari kecerdasan artifisial tadi, misalnya apa tadi, aplikasi Cici, terus apa lagi, Instagram, apa lagi, YouTube, apa lagi, Facebook, apa lagi, TikTok, apa lagi. Nah, jadi banyak sekali aplikasi yang disediakan oleh kecerdasan
artifisial atau AI. Yang paling utama itu salah satu contoh yang sering digunakan itu Cici. Nah, kenapa Cici itu disebut aplikasi utama dari AI? Karena Cici itu bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh manusia atau kita. Di sini siapa yang belum pernah menggunakan aplikasi Cici? Kakak-kakak sudah semua. Berarti Ibu curiga nanti kalau dikasih tugas carinya di Cici. Ya, bukan tidak tahu. Karena tidak tahu maka carinya di Cici. Jangan terlalu berlebihan untuk pakai aplikasi itu ya, nanti kalian tidak terbiasa untuk membaca. Jadi itu contoh aplikasi dari AI, salah satunya Cici. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Sudah pernah dengar kata berpikir komputasional? Sudah. Berarti sudah tahu dong apa itu berpikir komputasional. Ayo, angkat tangan. Oke, silahkan. Berpikir komputasional itu seperti apa? Seperti bisa menemukan konsep masalah di sekitar kita. Oke, namanya siapa? Jessica. Jadi menurut Jessica, berpikir komputasional itu misalnya kita menemukan konsep dalam suatu masalah pada kehidupan sehari-hari. Yang lain, namanya siapa? Indah. Oke, Indah. Dinda. Mencari solusi yang inovatif dari setiap masalah. Oke, menurut Dinda, berpikir komputasional itu cara mencari solusi yang inovatif dari sebuah masalah. Yang lain? Oke, yang laki-laki ini tidak ada suara. Ayo, yang laki-laki. Yang ada suara tadi hanya Afgan, Rizky, yang lain ini bagaimana? Apa yang lain? Oke, Ibu minta yang dari Alo. Ada yang dari Alo? Ada. Namanya siapa? Jericho. Oke, Jericho. Bagaimana menurut Jericho? Berpikir komputasional itu seperti apa? Ayo Jericho. Berpikir komputasional itu seperti apa Jericho? Sudah masuk kelas informatika? Sudah. Gurunya siapa? Adi. Pak Adi sudah mengajarkan? Sudah. Ayo Jericho, nanti kalau Jericho tidak tahu itu tanya di Pak Adi. Ayo jawab sudah. Komputasional berpikir lebih ke depan, atau tentunya kalau bangun terlambat harus sebelum tidur harus menyiapkan alarm Atau apa? Jadi yang menyusui, ayo Jericho lanjut. Itu saja menurut Jericho. Oke, jadi menurut Jericho itu berpikir komputasional itu cara kita berpikir secara logis. Misalnya, bagaimana cara mengatasi masalah bangun terlambat dari tidur? Oh, caranya saya harus menyiapkan alarm supaya tidak bangun terlambat. Itu menurut Jericho. Jadi itu salah satu contoh dari berpikir komputasional. Atau apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu jawabannya seperti teman-teman kalian jawab. Lebih lengkapnya di sini. Berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit menjadi metodis, efisien, dan logis. Kemudian dari cara-cara tersebut kita tuangkan ke dalam komputer sehingga menghasilkan suatu aplikasi, suatu website. Itu manfaat
manfaat dari berpikir komputasional. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Scratch. Oke, ada yang sudah pernah dengar kata Scratch? Belum. Aplikasi Scratch belum pernah? Belum. Jadi hari ini kita akan belajar tentang aplikasi Scratch. Nah, Scratch itu apa? Scratch adalah sebuah bahasa pemrograman visual berbasis blok yang dirancang khusus untuk pemula, terutama anak-anak dan remaja. Nah, kalian ini masuk ke siapa nih? Remaja. Anak-anak lagi ya. Berarti guru omong satu kali bisa dipahami, dimengerti. Tadi kita sudah buat kesepakatan kelas, selama ibu mengajar, selama ibu menjelaskan materi, tidak boleh ada yang ribut, tidak boleh ada yang ngobrol. Kalian kan sudah masuk di tingkat remaja ya, bukan anak-anak. Kalau anak-anak itu waktu kalian SD. Oke, sekarang ibu minta semua nyalakan komputer. Geser saja mouse-nya. Goyang saja mouse-nya. Terminal mati. Oke, sudah? Kalau sudah, silahkan buka aplikasi Scratch-nya. Udah buka? Sudah? Sudah semua? Kalau sudah, nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Seperti layar di depan sini. Yang sudah? Sudah sama tampilannya? Belum. Oke, yang belum apa? Kalau komputernya sudah nyala, langsung aktifkan aplikasi Scratch-nya. Kalau yang sudah buka, bisa kita besarkan layarnya. Caranya seperti apa, Ibu? Caranya ini. Perhatikan ke depan sini. Ini klik di sini. Sudah? Sudah besar layarnya? Sudah. Oke. Lagi berapa orang yang komputer ini belum bisa? Kalau yang sudah, silakan nyalakan aplikasi Scratch. Sudah? Oke, sambil menunggu teman-teman yang belum buka aplikasi Scratch-nya. Jadi, di sini Ibu akan menampilkan lembar kerja peserta didik yang kalian akan kerjakan secara kelompok. Bisa nanti dituliskan soalnya, terus kelas, semester, hari tanggalnya, nama kelompoknya. Nama kelompok itu ditulis saja kelompok 1, 2, 3 ya. Kemudian nama ketuanya, nama ketua kelompok siapa, terus nama anggota kelompoknya siapa. Anggota kelompoknya cukup 4 orang, bisa mengerti? Kemudian dikerjakan pertanyaannya ini. Masih semangat?
Belum Bu. Kasih besar layarnya. Mana yang belum? Lagi berapa orang yang belum? Oke, berarti sudah semua Afgan? Sabar Afgan, jangan lagi kasih proses. Oke, sudah semua? Sudah. Jangan lupa LKPD-nya dikerjakan ya. Oke, silakan perhatikan ke depan terus dengarkan baik-baik apa yang Ibu jelaskan supaya kau bisa mengikuti. Jangan dulu klik yang lain-lain ya. Bisa? Bisa tidak kalau setuju ah? Bisa. Bisa sedikit kan macam Fitri semangat. Bisa ya? bisa. Nah, ayo mata silakan lihat ke depan sini ke layar, terus perhatikan apa yang Ibu dengar, apa yang Ibu jelaskan. Oke, ini merupakan tampilan dari aplikasi Scratch yang berbasis desktop namanya. Kalau yang berbasis internet itu, jadi kita harus memiliki jaringan wifi atau internet supaya kita bisa masuk ke aplikasi Scratch yang online. Karena kita ini tidak memiliki jaringan wifi tapi terbatas, jadi sudah kita menggunakan aplikasi Scratch yang berbasis desktop. Nah, di sini ada code, ada custom, terus ada soundnya. Jadi kalau kita mau menambahkan suara, nanti klik saja di menu soundnya. Nah, kemudian ini ada, kenapa ada gambar kucing? Gambar kucing ini dinamakan sebagai sprite. Kamu baca di situ di bawah sini, kamu lihat itu namanya, karakter kucing ini namanya sprite 1. Ibu bisa Kak, Ibu kami mau ganti kucingnya dengan karakter yang lain. Oh bisa. Caranya seperti apa? Perhatikan ke depan sini. Kita hapus saja. Ibu cara hapus karakter kucingnya itu seperti apa? Nah, caranya ini, perhatikan ke depan. Klik saja gambar sampah. Sudah? Klik saja, klik kiri satu kali. Sudah hilang kok? Oke. Caranya supaya kita mengganti dengan karakter yang lain itu klik di sini. Silahkan dibuat, klik sini. Sudah? Di tulisan choose sprite. Sudah? Klik satu kali. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Sudah semua? Sudah muncul tampilan seperti ini. Sudah. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan karakternya. Ada yang untuk hewan, kemudian ada yang untuk orang, terus ada yang untuk cerita dongeng, kemudian ada yang untuk dance, musik, terus olahraga, terus makanan, terus fashion, terus ada
Jadi klik di cat. Terserah kalian mau pakai apa saja. Kalau ibu mau pakai yang cat atau kucing, klik satu kali di gambar catnya, klik saja. Maka dia akan muncul di sini. Sudah? Sudah? Ada yang belum? Kalau yang belum pakai tangan supaya ibu ajarkan. Sudah semua? Nah, yang berikutnya, tolong perhatikan ke depan sini. Yang berikutnya, kita bisa menggantikan background yang putih ini dengan background yang lain atau latar yang lain yang lebih bagus. Caranya seperti apa, Ibu? Caranya ini. Kita klik di sini. Sudah? Di gambar galeri, terus ada muncul tulisan choose background. Klik satu kali, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sudah? Sudah muncul tampilan sama seperti itu? Sudah. Nah, terserah kalian mau pilih yang mana, tinggal sesuaikan saja. Ini misalnya ibu itu pilih yang kastel 4. Terserah kalian ya. Kalau ibu mau pilih yang kastel 4. Klik satu kali, maka backgroundnya sudah berubah. Oke, sudah semua? Sudah ganti backgroundnya? Sudah. Sudah ada yang belum? Sudah semua? Sudah. Oke. Nah, tugasnya kalian hari ini itu untuk apa? Ibu mau kalian membuat sebuah cerita emoji. Tahu emoji itu apa? Tahu gambar ekspresi. Oke, gambar stiker. Ada yang senyum, ada yang menangis, ada yang ketawa, apa lagi? Ada yang marah, Cemberut. ada yang ngomong, apa lagi? Oh, ada yang bergaya TikTok, ada yang ulang tahun, terus ada apa lagi yang menari. Banyak sekali emoji. Nah, tugasnya kalian dan ibu hari ini kita membuat cerita emoji. Misalnya nanti ketika kita meminta emoji, kita memasukkan emoji senang, nanti kucingnya atau catnya akan menjawab, oh kamu lagi dalam perasaan senang. Terus kalau kita kasih masuk emojinya sedih, nanti catnya akan menjawab, oh kamu lagi dalam perasaan Sedih. dan lain-lain. Oke, caranya seperti apa? Silakan perhatikan ke depan sini. Perhatikan ibu buat, terus kau buat ibu. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, sekarang sebelum lanjut ke codingnya, ibu mau sampaikan kalau catnya ini kita bisa pindahkan dia di posisi mana saja. Bisa? Bisa. Terserah kemauan kita. Kita pindahkan dia di posisi mana saja. Misalnya kalau ibu maunya di tengah-tengah, pindahkan ke tengah-tengah sini. Oke, sudah? Sekarang kita masuk ke code-nya atau codingannya supaya cerita emoji tadi bisa muncul atau bisa tampil. Caranya seperti apa? Kita masuk ke codingnya. Ibu minta perhatikan ke depan, terus lihat apa yang ibu buat, kemudian adik-adik ikut. Bisa? Bisa. Yang pertama, kalian ibu minta klik di ini, di menu code yang tulisannya coding. Sudah? Sudah. Maka akan muncul tampilan ini, ada banyak sekali. Ada motion, ada looks, ada sound, ada event, ada control, ada sensing, dan lain-lain. Nah, yang pertama kita klik di menu event. Sudah klik di menu event? Sudah. Oke. Sudah muncul tampilan seperti ibu punya di depan. Nah, di menu event ini ada banyak fungsi, banyak fungsi when, terus when click, when space, when this, dan lain-lain. Yang pertama, supaya
supaya program yang kita buat itu bisa berjalan, itu caranya kita buat apa? Caranya kita masukkan tulisan when klik bendera ini. Caranya bagaimana? Klik kiri tahan terus tarik ke sini, sudah. Yang tulisan when klik bendera sudah. Sudah buat seperti ibu punya di depan? Sudah, Ibu. Sudah semua? Sudah. Sudah. Setelah ini ibu akan menuju ke kelompok masing-masing, terus ibu lihat siapa yang belum buat, siapa yang sudah buat. Ibu akan mengambil nilainya. Sudah? Sudah buat? Sudah tampilkan tulisan when klik ini ke tengah sini, sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kita ke sensing. Sudah? Terus kita mengambil tulisan ask what's your name. Terus kita tempelkan ke sini. Perhatikan ke depan. Tempelkan. Sudah? Sudah. Oke, sudah semua? Nah, sekarang kita ganti tulisan what's your name itu dengan tulisan ini. Kita ganti tulisannya. Kita ganti tulisannya itu dengan caranya begini. Klik saja di dalam tulisan ini, terus mau ketik, tuliskan 3 emojimu. Sudah? Sudah ketik semua? Bisa baca tidak? Tuliskan 3 emojimu. Sudah? Sudah, Bu. Ada yang belum? Oke, sudah? Mana yang belum? Angkat tangan yang belum. Ada yang butuh bantuan ibu? Ada. Hah? Kenapa belum buka? Ini deh. Terus? Masih besar segalanya. Masih besar. Hah? Tanda seru, oke. Ada yang bertanya, ibu kalau buat tanda seru itu bagaimana? Caranya, satu tangan itu kau tekan di tulisan shift, terus satunya di angka 1. Oke, sudah? Sudah bisa? Ada yang belum? Ada yang belum lagi? Ibu mereka sini dulu. Sudah, Ibu, sudah. Ini sudah. Oh, makasih. Tadi suara. Nanti saja tuliskan tanda serunya shift, tekan tangan shift, tulisan shift sama angka 1.
Sudah Ibu. Kemudian berikutnya kita ke operator. Kita ambil yang or. Terus kita tempel di sini. Fungsi or-nya. Sudah? Sudah. Nah, fungsi if dan else itu untuk apa? Itu jika if itu apa? Bahasa Indonesianya itu jika misalkan jika Rizky memasukkan emoji sedih, maka si cat-nya itu atau kucingnya itu akan menampilkan Rizky itu sedang sedih. Nah, jika Rizky itu memasukkan emoji senang, maka si cat-nya itu akan menampilkan Rizky dalam keadaan senang. Else-nya itu, jika jawaban yang kita masukkan itu salah, si cat-nya itu akan menampilkan jawaban dia tidak mengerti apa yang kita masukkan. Oke, sudah semua? Sudah sama seperti ibunya? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita terus kita ambil fungsi say hello. Sudah? Kalau kemudian kita ambil fungsi say hello. Terus kita tempelkan di sini. Tulisan hello-nya ini kita ganti dengan sudah sama seperti ibu semua tulisnya nih. Sudah dengan apa ibu? Oke, tulisan hello kita ganti dengan tulisan ini sepertinya kamu lagi senang. Sudah semua? Bisa baca? Tulisan hello-nya tadi kita ganti dengan tulisan ini sepertinya kamu lagi senang. Sudah? Sudah, Bu. Kemudian angka 2-nya ini kita ganti dengan angka 5. Sudah? Sudah? Ibu, artinya apa tuh kita ganti angka 2 dengan angka 5? Artinya nanti ketika cat-nya ini atau kucingnya ini menampilkan tulisan ini sepertinya kamu lagi senang itu memiliki jeda waktu sebanyak 5 detik. Jadi itu artinya dari angka 5. Sudah semua? Oke, kalau sudah kita tambahkan lagi fungsi say hello. Sudah? Terus tulisan hello-nya ini kita ganti dengan tulisan ini sepertinya kamu lagi sedih. Sudah? Terus angka 2-nya kita ganti dengan 5. Sudah? Mana yang belum? Ada yang butuh bantuan ibu? Ada ibu.
Kalau di atas sebelah sini. Dan sudah sepertinya kami akan sedih. Dia lagi diganti dengan tulisan ini. Aku belum pernah belajar tentang cerita ini. Waktunya itu diganti, duanya itu diganti dengan angka 5. Sudah? Sudah semua? Sudah? Waktunya 5. Sama semua. Ada komputer yang mungkin bisa ketik? Kirim flash saja.
Mana yang belum angkat tangan dulu? Yang belum angkat tangan. Belum. Kenapa ulang dari awal? Oke, sudah semua? Nah, berikutnya kita mau menambahkan suara. Caranya seperti apa? Perhatikan ini, buat di depan ya. Kita menuju ke sound. Sudah? Kemudian kita ambil fungsi start sound-nya. Kita simpan di sini. Sudah? Sudah? Ya. Oke, kalau sudah, klik di tanda panah ini. Di samping tulisan new. Nah, sesuaikan dengan lampunya. Terus perhatikan ke depan sini dulu. Terus klik tulisan record. Sudah? Nah, di sini kita bisa merekam suara kita dengan sebutan yang tadi. Jadi kalau rekam tuh kalau omong, kita omong itu ini. Tolong perhatikan dulu. Ibu minta kamu merekam itu sebutannya ini, tuliskan 3 emojimu. Coba silakan direkam. Ketika klik record itu suara yang besar supaya bisa didengar. Tuliskan 3 emojimu. Oke, kalau sudah stop, kemudian save. Kalau sudah rekam, jangan lupa di save. Ya, klik save. Sudah. Nah, rekaman kita tadi itu namanya recording 1. Kita kembali ke code. Sudah? Kembali ke tulisan code-nya di sini. Kemudian ganti tulisan new dengan recording 1. Tuliskan Sudah? 3 emojimu. Sudah ganti? Oke, sudah. Nah, sekarang kita ke sini. Tambahkan start sound tadi ke sini. Sudah, tambahkan ke sini, ke tulisan ini sudah. Sudah tambahkan. Sudah sama seperti yang sudah tambahkan. Tambahkan di atas tulisan ini sepertinya kamu lagi senang. Kemudian di atas tulisan ini sepertinya kamu lagi sedih sama
atas tulisan aku belum pernah belajar tentang cerita ini. Ibu, Ya. Ibu. Sudah tidak? Sudah buat seperti bukunya di depan? Sudah, Ibu. Sudah tambahkan smartphone-nya di tulisan ini seperti yang kamu lagi senang? Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, klik lagi di sini di anak panah ini. Kemudian record lagi. Kamu ngomong ini sepertinya kamu lagi senang. Ketika record, klik di sini record. Terus ngomongnya ini sepertinya kamu lagi senang. Kalau sudah stop. Ini sepertinya kamu lagi senang. Terus save, jangan lupa save. Belum senang. Sudah? Kalau sudah, kita kembali ke code-nya. Terus ganti recording 1 tadi dengan recording senang. 2. Ya? Ganti recording 1 tadi dengan recording 2. Sudah? Sudah semua? Mana yang belum? Ini sepertinya kamu lagi sedih. Sepertinya kamu lagi Sudah semua? belum. Mana yang belum?
emojimu. Oke, sudah semua. Oke, baik sudah. Tolong perhatikan ke depan dulu. Ini sepertinya kamu lagi sedang. Semuanya perhatikan ke depan dulu. Jangan lagi pegang komputer. Jangan lagi semuanya jangan ke depan. Terus diam. Jangan lagi ada suara. Perhatikan ke depan sini. Dengarkan apa yang ibu omong. Nah, ini manfaat dari aplikasi Scratch. Manfaatnya banyak. Hari ini kita membuat cerita tentang emoji. Ini sepertinya kamu lagi sedang. Ketika kita menjalankan aplikasinya, ibu caranya bagaimana menjalankan aplikasi? Caranya seperti ini. Perhatikan ke depan sini. Kita klik bendera yang berwarna hijau. Coba klik. Oke. Ketika kamu klik, nanti akan muncul kursor di sini. Nah, di sini sudah perhatikan. Yang ini nih, di sini kita kasih masuk gambar emojinya. Caranya seperti apa? Satu tangan itu kamu tekan yang gambar kotak ada 4 di keyboard, sudah lihat namanya Windows, sudah. Terus satu tangannya itu tekan di tanda lebih besar. Tanda lebih besar, sudah. Maka akan muncul tampilan emoji sudah. Tekan di keyboard itu tuh yang gambar kotak 4 kali. Ada 4 kotak kecil, sudah. Satu tangan tekan itu, terus satu tangan itu tekan tanda lebih besar yang gambarnya ini. Tanda lebih besar, sudah. Gimana ibu? Tapi ibu selalu begini, sudah. Maka akan muncul tampilan seperti ini, sudah. Terus kita pilih saja nanti, pilih emojinya apa, kalau senang, kalau sedih ya. Oke, sudah semua. Terus kalau sudah pilih nanti tekan saja enter atau klik saja di sini. Di tanda cinta. Sudah? Coba. Sudah semua. Oke, ulang lagi. Tekan di keyboard itu yang gambar kotak ada 4 kecil. Satu tangan itu tekan yang itu, satu tangan tekan di simbol lebih besar. Maka akan muncul tampilan seperti ini, sudah? Oke, baik, sudah. Sekarang stop semua, stop. Jangan lagi pegang mouse, jangan lagi pegang keyboard. Perhatikan ke depan sini. Nah, itu salah satu contoh pembuatan cerita atau animasi pada aplikasi Scratch. Nanti pertemuan berikutnya kita akan buat cerita lagi. Nanti Ibu minta kalian menyiapkan ceritanya. Hari ini kan Ibu yang menyiapkan cerita, jadi minggu berikutnya Ibu minta masing-masing kalian menyiapkan ceritanya. Ceritanya seperti apa? Misalnya Afgan ingin bermain bola. Berarti dari rumah, cerita berawal dari rumah sampai ke lapangan bola. Jadi tugas kalian menyiapkan ceritanya. Sudah tahu cara memasukkan karakternya? Sudah tahu? Sudah. Cara menggantikan backgroundnya sudah tahu? Sudah. Terus cara merekam suara sudah tahu? Sudah. Kalau begitu hari ini untuk penggunaan aplikasi Scratch-nya itu sampai di sini. Nanti minggu berikutnya Ibu
Ibu minta kalian membuat cerita yang disiapkan oleh kalian sendiri. Hari ini kan Ibu yang siapkan ceritanya. Oke, sudah semua. Aplikasinya ada yang terjadi? Yang tidak jadi sama sekali? Jadi semua. Oke, baik, sudah. Ibu minta satu orang anak memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ayo. Jadi Ibu, hari ini saya bisa mengetahui ini. Hari ini saya bisa membuat ini. Satu orang anak Ibu minta buat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ayo cepat sudah. Silakan ditutup aplikasinya. Dikeluarkan. Tahu toh saya kasih tutup. Oke. Sudah kasih keluar semua. Simpan dulu ya. Jangan lupa simpan. Kalau yang belum kasih keluar, simpannya, klik di file, kemudian klik save di komputer, terus klik save. Sudah? Setelah itu kasih keluar aplikasinya. Pilih yang tulisan live ya. Oke, sudah. Ibu minta satu orang anak untuk membuat kesimpulan hari ini. Tidak ada upaya yang lain. Kalau sudah kasih keluar aplikasinya, silahkan matikan komputer. Ibu minta Dinda. Mana yang namanya Dinda? Dinda yang tadi jawab pertanyaan Ibu. Dinda Rindu. Nah, Dinda Rindu. Ayo silakan buat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Maka yang lain dengar. Kesimpulannya, Suara besar sedikit. kesimpulan dari pembelajaran ini, saya dapat mengetahui segala tentang aplikasi Square. Oke, baik. Menurut Dinda, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, Dinda dan juga teman-teman yang lain itu bisa mengetahui manfaat aplikasi Scratch itu seperti apa. Terus, oh ternyata ada aplikasi yang namanya Scratch dan digunakan untuk membuat animasi atau cerita-cerita yang lain. Nah, dari Ibu, kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu, yang pertama, kalian bisa mengetahui coding itu seperti apa, kecerdasan artifisial itu seperti apa, berpikir komputasional, terus penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Jadi banyak sekali manfaat dari penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau menanyakan beberapa hal yang bisa. Oke, Ibu minta ditulis jawabannya di kertas satu lembar. Silakan siapkan kertas. Dengarkan baik-baik pertanyaan yang dibuat. Sudah? Ditulis nama, kelas, nama lengkap ya, hari tanggal, nanti dikumpulkan di Ibu. Ibu akan mengambil nilai. Yang tidak puas berarti nilainya tidak ada. Sudah? Pertanyaan pertama,
yang tersulit saat mengubah tulisan menjadi kode. Kode tulisan seperti ini biasa. Sudah? Mengubah tulisan menjadi kode. Oke, pertanyaan kedua. Blok mana yang paling penting? Blok mana yang paling penting dalam proyek cerita emoji? Sudah? Oke, silakan dijawab dua pertanyaannya. Nanti dikumpulkan ke ibu. Minggu berikutnya baru dikumpulkan ke ibu. Dalam proyek cerita emoji. Kode atau kode? Kode. Blok mana yang paling penting dalam proyek cerita emoji? Oke, sudah semua? Belum ibu. Nanti dikumpulkan. Nanti dikumpulkan di ibu, jangan lupa. Oke? Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada beberapa hal yang mau ibu sampaikan. Yang pertama, untuk kalian semua, kelas 7 jangan lupa rajin datang sekolah ya. Jangan lupa belajar. Ya Bu. Siapa yang di rumah tidak pernah belajar? Kenapa tidak belajar? Alasannya apa tidak belajar? Ibu sama game ML, ibu sama FF. Terus nanti kalau tidak naik kelas, salahkan siapa? Salahkan guru atau salahkan Oke, silakan diatur tasnya, kursinya, komputer dimatikan. Terus kita mengakhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Ayo siapkan diri untuk berdoa. Kita berdoa. Berdiri semua. Silakan berdiri. Ayo berdiri semua. Mau pulang atau tidak nih? Makanya berdiri sudah. Sikap berdoa. Yang masih pegang komputer. Sikap berdoa bukan? Sekali lagi sikap berdoa. Kalau sudah sikap berdoa berdiri, mata bagaimana, tangan bagaimana. Silakan mengikuti doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,